Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sankhar Kumara, NPM 1905081011 dari jurusan D3 Arsitektur Bangunan Gedung Universitas Lampung, tahun ajaran 2020-2021. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar perancangan arsitektur 4, yaitu perencanaan bangunan perdagangan Bandar Lampung City Walk. Latar belakang, Bandar Lampung City Walk direncanakan sebagai bangunan perdagangan mall yang berorientasi pada pejalan kaki serta ruang terbuka open space sebagai ruang publik, memiliki konsep bangunan yang minimalis, berbentuk persegi, disertai aksen kaca. Bangunan ini direncanakan akan dibangun di Jalan R.A. Kartini, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, yang sebelumnya saat ini merupakan bangunan dari Mall Central Plaza. Bandar Lampung City Walk merupakan redesain dari sebuah bangunan perdagangan Mall Central Plaza. Ini dikarenakan Mall Central Plaza ditemukan permasalahan-permasalahan terkait sirkulasi, site, dan kota. Maka dari itu, Bandar Lampung City Walk diharapkan menjadi jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut. Analisis tapak, ada analisa makro. Pemilihan lokasi tapak ini itu di Central Plaza karena lokasi yang strategis itu berada di tengah-tengah kota Bandar Lampung yang dikelilingi oleh pertokoan, perkantoran, dan pemukiman warga. Kondisi fisik itu ada existing Mall Central Plaza yang luas tapaknya kurang lebih 12,876 meter persegi dengan kontur tinggi pada bagian mallnya. KLB 1, KDB 35%, KSB 0,5 meter. Ada analisa view. Di sebelah utara ada sebuah restoran Garuda. Sebelah timur ada kafe abnormal. Sebelah selatan ada pom bensin bundaran. Sebelah barat ada pemukiman warga. Ini ada view dari bangunan keluar, sedangkan dari yang oranye dari luar bangunannya. Ada analisa matahari, jadi analisa posisi ini tampak bangunannya itu menghadap ke arah timur, sehingga tampak bangunan mendapat cahaya matahari maksimal pada pagi hari. Sedangkan yang bagian tampak belakang itu terdapat cahaya maksimal pada sore hari. Jadi untuk mengurangi cahaya matahari juga bisa menggunakan sun shading, bisa juga menggunakan vegetasi. Lalu analisa air hujan. Di kota Bandar Lampung itu berada di garis khatulistiwa sehingga memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Dari musim hujan sendiri itu terjadi setahun sekali pada bulan September sampai April, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai Agustus dengan curah hujan rata-rata 18 sampai 19 mm per hari. Ada analisa sirkulasi kendaraan. Nah, sirkulasi kendaraan ini terletak di jalan arteri besar, yaitu Jalan Kartini. Masuknya sendiri itu terdapat sebelah kiri tapak ini. Masuk. Ya, jadi pintu masuknya tersendiri itu terbagi menjadi dua, ada pintu masuk untuk motor dan mobil. Nah, masuk sirkulasi untuk ini untuk parkiran mobil sini. Lalu masuk ke sini untuk parkiran motornya. Nah, untuk sirkulasi keluar mobil tuh bisa lewat sini. Keluar. Lalu untuk analisa sirkulasi pengunjung. Nah, sirkulasi pengunjung mall tuh terdapat dua pintu masuk yang berada di daerah timur dan arah barat. Pintu masuknya tersendiri itu besar, jadi masuknya bisa dari arah timur sama barat. Lalu untuk yang bawah tuh organisasi pembentuk sirkulasinya tuh bersifat linier, jadi memanjang. Lalu untuk sirkulasi lantai 2-nya bisa juga dari center tengah sini bisa
naik tangga depan sini untuk lantai 2-nya. Lalu ada analisa kebisingan. Sumber kebisingan itu berada di daerah timur dan selatan, ada barat. Di daerah timur ini ada Jalan Kartini yang merupakan jalan arteri besar sehingga kebisingan di sini tampak besar. Lalu di sebelah timur, selatan dan barat itu rendah dikarenakan itu jalan sempit, jalan pemukiman, jadi sehingga lalu lalangnya tidak terlalu ramai. Lalu untuk analisa vegetasi, saya memakai vegetasi yaitu pohon tabebuya, pohon palem, dan pohon asoka. Lalu ada analisa konsep Bandar Lampung City Walk. Jadi berawal dari gubuhan massa, ini awal mulanya terbentuk dari kondisi luasan site. Jadi luasan site-nya berbentuk kayak gini. Terdapat sebuah cut potongan di sudutnya, jadi berbentuk kotak tapi di cut. Lalu yang kedua ada perubahannya mengalami sebuah transformasi bentuk yaitu penurunan pada masa bangunannya. Sehingga terjadi transformasi. Lalu yang ketiga ditransformasi lagi untuk yang kedua kalinya sehingga mendapat sebuah elevasi antar bangunannya. Nah, sehingga dari gubahan itu terdapat analogi bentuk yaitu sebuah tangga. Sesuai dengan temanya yaitu Bandar Lampung City Walk, maka konsepnya itu kita mengadolikan sebuah tangga. Jadi tangga sendiri itu mempunyai filosofi yaitu berfungsi untuk menghubungkan ruang yang rendah dan ruang yang lebih tinggi. Jadi filosofinya maka dari itu untuk menuju sebuah tujuan kesuksesan maka kita perlu berusaha layaknya menaiki sebuah tangga ini. Lalu ada zoning bangunannya, ada office di atas yang biru ini terdapat kantor, lalu yang bagian hijau itu ada supermarket, kereta, lalu yang kuning itu ada open space. Ada pula analisa zonasi ruang dan hubungan ruang. Zonasi tersendiri itu terbagi, jadi yang warna merah itu terdapat ruang servis, yang hijau semi privat, lalu yang kuning publik, yang biru itu bersifat privat. Lalu ada matriksnya, ini menghubungkan langsung dan berhubung tidak langsung. Lalu ada struktur bangunan lantainya, itu menghubungkan dan tidak terhubungnya ruang. Lalu ini master plan Central Plaza. Lalu juga ada site plan dari Bandar Lampung City Walk. Uraian 1, jadi sini pintu masuknya 1, masuk kendaraan, sirkulasinya ini terdapat 2 pintu masuk, jadi ini untuk motor, ini untuk mobil, untuk motor masuk ke sini. Jadi untuk loading unloading itu bisa di sini nih masuk. Terus juga sirkulasi yang kedua tuh ada parkiran mobil. Terus yang ketiga ada taman. Yang keempat ada food court sini. Terus yang kelima ada parkiran motor. Yang keenam ada masjid. Yang ketujuh tuh ada area sirkulasinya. Pengunjung masuk ini 2 arah. Terus juga yang 8 ada pintu keluar utama di sini. Jadi untuk sirkulasi kendaraan sendiri itu masuk bisa ini untuk pengunjung langsung gitu. Jadi untuk jemput bisa di sini. Lalu untuk masuknya ada di sini. Sini bisa kalau dari motor ini bisa ke sini, masuk ke sini motor. Untuk mobil tuh bisa ke sini. Nah, ini untuk jalan keluarnya. Oke. Untuk vegetasinya sendiri saya pakai pohon tabebuya, buah asoka, dan pohon palem. Nah, ini untuk denahnya sendiri, denah 1 itu terdapat 2 sirkulasi pengunjung yaitu dari arah atas dan bawah. Masuk dari arah bawah itu langsung dari depan site bangunan gitu. Dari belakang tuh
Terdapat sebuah retail besar dan retail kecil, ada sebuah lobby. Lalu untuk organisasi pembentuk ruangnya linear. Lalu di sini tuh ada ruang servis, ada gudang, ada bongkar muat, ruang MEP, dan juga ada ruang servis juga, kamar mandi WC, sini juga. Nah sini tuh untuk jalan ini tuh untuk tangga darurat gitu. Jadi ini untuk mau ke lantai 2 nih. Di sini ruang informasi. Nah ini untuk dari lantai 2 untuk sirkulasi pengunjung sendiri. Ini bisa dari depan langsung naik ke atas, ketemu balkon langsung masuk. Yang kedua bisa dari sini titik center tadi lantai bawah masuk bisa naik ke atas. Jadi muncul dia nanti ke sini. Nih, terdapat sebuah restoran, terus juga ada food court indoornya, ada retail kecilnya. Terus juga saya membuka sebuah void bukaan yang lebar supaya sirkulasi pencahayaan dan mengalirnya udara tuh baik dan bagus. Nah ini untuk tangga darurat lantai 2. Lanjut untuk lantai 3 sendiri ini terdapat khusus untuk bangunan perkantoran. Ada kantor sewa, pesawat terbang, balkon, WC. Terus juga untuk sirkulasi naiknya, sirkulasi manusianya itu bisa dari titik center tadi naik ke atas ini. Sini. Jadi bisa langsung ke kantor bank.